Ini karena memang ada 15 tersangka, kita tidak tahu 15 lainnya, tapi ada satu nama yang cukup menonjol, yaitu Dwi Hartono, yang kemudian disebut polisi sebagai otak pembunuhan. Yang saat ini kita ketahui ia adalah seorang pemilik bimbel online, motivator bisnis, pemilik yayasan, tapi juga pernah dipenjara untuk kasus pemalsuan ijazah SMA. Ini di Pengadilan Negeri Semarang dan divonis 2 tahun, dan saat ini sedang mengambil S2 di UGM. Pak Ugro, kira-kira analisa Anda akan seperti apa sebenarnya peran dari Dwi Hartono ini? Akankah kemudian memang dia akan menjadi satu-satunya aktor intelektual di balik pembunuhan Ilham Prasetya maksud saya? Ya kalau saya lihat karakternya ya, karakternya sudah memiliki karakter, harusnya kriminolog yang jawab ya di sini ya. Jadi karakter untuk pelaku kejahatan dia ada. Jadi bakat itu sudah ada. Jadi dia tidak pernah ragu-ragu untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan. Ya. Jadi kalau saya kaitkan tadi sebentar ini ya, ini kan untuk kejadian ke depan supaya tidak ada lagi hal seperti yang terjadi pada almarhum MIP ini. Jadi kalau ada ancaman sekecil apapun terhadap petugas bank ya, apakah itu kepala cabang pembantu atau kepala cabang atau pegawai bank apapun, silakan menghubungi aparat kepolisian untuk minta bantuan pengawalan, atau lebih awal nanti bisa dilakukan pemeriksaan untuk mencegah jangan sampai timbul korban seperti ini. Kan bisa ditugaskan nanti untuk mendampingi kemanapun yang bersangkutan pergi. Ya, jadi sekali lagi ini hal yang mudah, tapi jangan sampai ragu-ragu untuk melaksanakan minta bantuan ke polisi ya. Jadi sekali lagi saya berharap apabila ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan tekanan, itu segera memberikan informasi lebih awal kepada kepolisian. Kembali kepada DH tadi ya, memang peristiwa yang sudah direncanakan, tadi saya akan tambahkan sedikit begini. Kemungkinan ini dari awal sudah disiapkan rencana. Tadinya digali informasi, tapi kalau misalnya dia tetap tidak memberikan jawaban yang memuaskan, nah, dilakukan tindakan sampai mengarah kepada pembunuhan yang direncanakan, tapi melalui tekanan pada leher supaya kehilangan tidak bisa bernapas, kehilangan oksigen seperti itu. Jadi bagi saya pasal yang terberat 340 bisa diterapkan asal bisa disampaikan unsur-unsur bahwa perencanaan ini sudah pernah dilakukan dari hasil rekaman WhatsApp, pesan-pesan yang telah disampaikan oleh aktor intelektual atau tanya di kepada para pelaku ini. Baik, Pak Ugro, menarik tadi Anda mengatakan bahwa seharusnya sebenarnya kalau saya memaknainya artinya ketika jabatan itu memang rentan, apa yang terjadi hari ini seharusnya terasa ya Pak Ugro, sebelumnya memang ada ancaman dari para pelaku itu yang kemudian akhirnya berbuah menjadi tindakan saat ini yang kita saksikan menjadi tindakan penculikan dan juga pembunuhan. Iya, makanya saya selalu katakan begini, Polri sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002, itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang kepolisian, tidak bertugas sendirian, dibantu oleh kepolisian khusus, kemudian ada penyidik pegawai negeri sipil, dan yang ketiga adalah Pam Swakarsa. Sebetulnya beberapa Pam Swakarsa ini sudah melaksanakan tugas close proteksi. Jadi melekat pada seseorang yang minta bantuan pengawalan. Dan mereka ini sudah dilatih bela diri. Dan mudah-mudahan bisa diberikan juga senjata semacam, apa ya, bukan gas air mata, tapi senjata listrik misalnya itu. Itu bisa dilaksanakan untuk melumpuhkan. Ya ini ke depan tantangan seperti ini tidak akan berhenti. Ya, apalagi berkaitan dengan masalah ekonomi dengan perbankan ya. Jadi kewaspadaan mulai ditingkatkan dari awal bahwa Undang-Undang Kepolisian sudah mengatur masalah ini dan jangan ragu-ragu untuk minta pengamanan kepada aparat kepolisian atau fungsi Pam Swakarsa yang dalam hal ini biasanya dilakukan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan atau Satpam tadi. Baik, Pak Ugro, mungkin terakhir apa tantangan terbesar kira-kira yang dihadapi Polri saat ini untuk mengungkap motif dan juga peran dari masing-masing tersangka? Saya rasa tinggal mengungkap dari keterangan semua orang yang menjadi tersangka ini, kemudian dipadukan dan tidak memerlukan waktu lama. Ya.
Biasanya yang membela diri adalah aktor intelektualnya. Dia mengatakan tidak, tidak, dan selalu mengatakan tidak. Tapi kalau beberapa pelaku saya rasa alat bukti sudah sangat kuat yang didukung dengan petunjuk-petunjuk dari rekaman-rekaman WhatsApp, email, dan sebagainya dari situ. Baik, saya ke Mas Ardi lagi. Mas Ardi, mungkin catatan untuk pihak kepolisian, apa kira-kira yang kemudian bisa, karena ini kan saat ini kasus-kasus seperti ini kita baru menyaksikan bertubi-tubi ya Mas, kalau mungkin kemudian dihubungkan dengan kasus terakhir yang memang cukup ramai di publik, ada kasus ADP, yang kemudian juga saat ini meskipun kemarin dikatakan tidak ada kasus pidana, tetapi keluarganya kemudian juga tampaknya ingin meminta kepolisian untuk mendalami, dan saat ini ada kasus ini lagi, kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang. Apa kira-kira yang harus jadi catatan pihak kepolisian agar tidak membiarkan kasus ini berlarut-larut dan kemudian ada spekulasi liar di ruang publik? Yang pertama adalah mitigasi ya. Dari pihak kepolisian harus bisa memitigasi peristiwa-peristiwa seperti ini, apalagi yang menjadi perhatian publik tentang kecepatan dan ketepatan dalam penanganan. Ini harus dan wajib dilakukan oleh pihak kepolisian supaya publik tidak berspekulasi lebih luas dan lebih jauh. Artinya ketika publik berspekulasi dan kemudian melihat apakah ini sudah benar yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ada keraguan di situ, ini akan memunculkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, satu. Dan yang kedua adalah edukasi. Dari pihak kepolisian ataupun dari media juga bisa berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat. Dan edukasi ini sifatnya bisa spesifik kepada potensial offender. Jadi bagaimana proses peradilan pidana ini menunggu untuk para potensial offender pembunuhan misalnya. Dan ini bisa memberikan efek gentar ya bagi mereka yang misalnya sudah memiliki niatan-niatan ini. Ketika ketepatan dan kecepatan tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian, bisa jadi niat-niat yang misalnya ada di luar sana, ada masyarakat yang memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan, itu bisa diredam seperti itu. Oke, Mas Ardi, termasuk bagaimana kemudian polisi mengeliminasi dugaan bahwa ada kekuatan lebih besar yang ada di dalam kasus ini yang kemudian menahan pihak kepolisian untuk mengungkap apa sebenarnya motif dari pembunuhan? Betul sekali. Ini harus dibuktikan melalui pendalaman ya, melalui interogasi kepada para pelaku. Apakah ada kaitan-kaitan dengan pihak luar yang mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar, dan integritas kepolisian di sini harus teruji ya dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Gitu, Mbak. Oke, artinya kalau kemudian kita berkaca dari pengungkapan kasus ADP misalnya, apa yang harus lebih meyakinkan lagi, karena kemarin kalau kita menyaksikan konferensi pers ADP kan itu sudah benar-benar dari seluruh departemen dicoba dijabarkan, tetapi sebenarnya kalau kita mau jujur di ruang publik rasanya memang ketidakpercayaan itu masih ada ya Mas Ardi? Betul sekali, karena kecepatan pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus kemarin memiliki tantangan yang cukup tinggi ya dalam mengungkapkan alat bukti dan saksi. Dan di kasus ini, kasus pembunuhan kepala cabang ini cukup menarik karena pelaku dapat diringkus dalam waktu yang sangat cepat ya kalau publik melihatnya seperti itu. Oke, baik, kita sama-sama nantikan bagaimana perkembangan kasus ini, apa yang menjadi motif dan bagaimana peran dari masing-masing pelaku di hari-hari berikutnya. Tapi terima kasih saat ini untuk Pak Ugro Seno dan juga Mas Ardi untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi.